Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Kurniawan. Saya adalah salah satu guru produktif otomotif di SMKN 1 Sidayu. Kali ini saya mengajar di kelas 10, khususnya untuk mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, anak-anak semua, kalau minggu yang lalu saya sudah memberikan materi beberapa hal tentang kunci-kunci atau spanner. Nah, untuk kali ini saya akan coba untuk memberikan gambaran atau contoh-contoh kunci-kunci tersebut. Dengan demikian nanti saya berharap nanti anak-anak bisa mengenal lebih jauh dan bisa melihat apabila ada kunci-kunci di sekitar rumah, di bengkel, atau dimanapun Anda berada. Oke anak-anak, saya coba kenalkan satu persatu dulu kunci-kunci yang sudah ada di depan saya. Yang pertama, ini adalah namanya kunci ring. Kunci ring berarti ada dua ring di sini, di sebelah sini dan satunya adalah sebelah sini. Biasanya kunci ring ini punya kunci yang berbeda. Misalnya di sini, kalau di sini ukurannya 12, maka yang di sini adalah ukuran 13. Nah, kunci ring ini berfungsi untuk membuka dan melepaskan baut dengan ukuran heksagonal sesuai dengan ukurannya masing-masing. Contohnya ini adalah kunci ukuran 12, tadi adalah ini ukuran 13. Sekali lagi namanya adalah kunci ring. Yang kedua, ini ada contoh kunci pas. Nah, kunci pas. Kalau kunci ring tadi itu bisa nempel ke 6 sisinya, kepala baut atau mur, maka untuk kunci pas ini hanya menempel pada 2 sisi kepala baut atau mur. Sama, kunci pas juga ada 2 mata kunci di sini, biasanya setingkat dengan ukuran yang sebelumnya, yaitu misalnya di sini ukuran 16, maka di bagian sebelahnya lagi adalah ukuran 17. Begitu seterusnya, kecuali biasanya untuk ukuran 20 itu sudah gandengannya adalah ukuran 20 sama 22 dan seterusnya. Nah, ada lagi kunci, yaitu gabungan antara kunci ring dan kunci pas, namanya kunci kombinasi. Seperti ini namanya kunci kombinasi. Kunci kombinasi ukurannya adalah sama. Biasanya kalau yang di sebelah kunci pas ini adalah ukuran 17, maka untuk yang kuncian bagian kunci ring ini adalah ukuran juga 17. Tidak, kalau di kunci pas dan kunci ring tadi, kalau ini 17 berarti ini adalah 16 gitu. Nah, kalau kunci ring, kalau kunci kombinasi tidak. Ini 17, yang kunci ring juga ukuran 17 sama. Nah, ada lagi kunci yang saya tampilkan di sini, yaitu adalah adjustable wrench atau kunci Inggris kalau di bahasa umumnya. Ini kenapa disebut dengan adjustable? Karena ini bisa di-setel di rahangnya, ini bisa di-setel baik ukuran kecil sampai ukuran yang besar. Nah, ini adalah sampai 8 in yang paling lebar ya, sesuai dengan ukurannya. Atau nanti ini ukurannya ini bisa sampai dengan yang paling besar, bisa ke 32. Selanjutnya ada obeng-obeng. Di sini ada 2 obeng, yaitu obeng min dan juga obeng plus. Ini berfungsi untuk membuka dan mengencangkan skrup. Kalau kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi dan kunci Inggris tadi adalah untuk mengencangkan dan melepaskan baut atau mur. Ini adalah untuk skrup. Nah, bedanya skrup dengan baut itu adalah, kalau baut biasanya itu adalah ulirnya itu akan lurus, sedangkan skrup itu ulirnya akan lancip atau runcing di bagian ujung. Nah, itu namanya skrup. Nah, obeng plus dan obeng min ini adalah berfungsi untuk melepas dan memasang skrup. Selanjutnya di sini juga ada macam-macam tang. Yang pertama adalah tang kombinasi. Ini namanya tang kombinasi. Tang ini berfungsi untuk menjepit ya. Jadi ini berfungsi karena ini kombinasi, maka satu adalah untuk menjepit dan di sini juga ada bagian untuk memotong.
maka ini kombinasi adalah tang penjepit dan juga tang potong. Selanjutnya ini ada tang potong. Ini fungsi khususnya adalah untuk memotong kabel, untuk memotong kawat dan sejenisnya. Ada lagi tang cucut seperti ini. Ini seperti tang penjepit, cuma dia kepalanya dia mengecil atau meruncing seperti ini. Ini berfungsi untuk menjepit di bagian tertentu yang memang tidak bisa dijangkau oleh tang kombinasi seperti ini. Nah, kemudian ada juga namanya adalah tang snap ring seperti ini. Nah, ini yang buka. Sebenarnya juga ada yang menutup. Ketika dia ditekan seperti ini, maka dia menutup. Nah, macam-macam. Nah, ini yang kebetulan yang saya tampilkan ini adalah yang membuka. Sehingga ketika dia ditekan, maka dia akan membuka. Ini berfungsi untuk membuka snap ring atau pengunci yang berbentuk ring. Nah, ada lagi bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah vice grip atau tang jepit buaya. Nah, seperti ini. Ini apabila pada saat menjepit itu perlu kekuatan yang lebih besar daripada tang kombinasi seperti ini, maka dia bisa menggunakan vice grip, karena ini ada ulir untuk penekan seperti ini. Saya contohkan. Nah, ketika ditekan maka dia sangat kuat, tekannya sangat kuat seperti ini. Untuk melepaskan di bagian bawahnya ada lagi. Nah, seperti itu. Ini namanya vice grip atau tang jepit buaya. Nah, ada lagi yang spesial di sini adalah kunci shock. Nah, ini adalah kunci shock. Satu set kunci shock ini biasanya dimulai dari ukuran nomor 8 sampai dengan ukuran nomor 32. Untuk mata kuncinya. Selain mata kunci di kunci shock sendiri seperti ini, di sini juga dilengkapi dengan ratchet seperti ini, namanya ratchet. Ini bisa arah ke kanan mengencangkan atau arah ke kiri. Ya, ada tombolnya seperti ini. Nah, ini kiri untuk mengendalikan. Tanpa harus dilepas, dipasang ulang bukan, tapi ini tinggal dimasukkan, setelah itu tinggal diputar seperti ini tanpa melepas ratchet dari mata shocknya. Selain itu juga dilengkapi dengan perpanjangan ya, atau lengan perpanjangan seperti ini. Nah, ini perpanjangan yang berfungsi nanti untuk melepas atau memasang baut yang ukurannya memang di dalam. Contohnya saya berikan contoh. Ini kalau tadi dipasang seperti ini, nah, ini kunci ya. Ini kita kendorkan atau kita kencang seperti ini. Nah, maka di bagian tertentu dia tidak bisa menjangkau, maka dikasih dengan perpanjangan seperti ini. Ini. Apabila benda yang kita lepaskan itu juga mungkin terlalu jauh atau kurang panjang dari ukuran yang disediakan, maka di sini juga sudah ada perpanjangan yang jauh lebih panjang. Ini. Memang ini yang cukup jauh atau cukup dalam. Nah, contohnya apa untuk yang cukup dalam itu adalah pada kunci busi. Nah, ini ada sebagian shock untuk busi. Kalau busi memang di dalam, jadi harus masuk ke dalam seperti ini. Kalau lepaskan atau kita kencangkan seperti ini. Nah, selain ada mata shock, ada ratchet, ada kunci busi, di dalam kunci shock set ini juga dilengkapi dengan fleksibel. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ini berfungsi untuk melepas dan memasang baut yang jangkauannya memang sulit dengan keadaan lurus, misalnya miring atau agak melengkung seperti itu, maka dia menggunakan perpanjangan fleksibel seperti ini, sehingga dia dalam kondisi melengkung pun dia bisa kita lepaskan atau bisa kita pasang dengan kunci shock. Seperti ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh hand tool atau peralatan tangan yang kemudian nanti bisa kita praktekkan di bengkel, di rumah
atau di tempat-tempat tertentu yang memang memerlukan kunci-kunci. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini terutama adalah penggunaan kunci. Sebagai contoh tadi adalah ini kunci ring tadi. Kunci ring ini adalah untuk melepas dan memasang baut. Ini untuk melepas dan memasang baut. Apakah bisa kita melepas dan memasang baut dengan menggunakan kunci pas? Bisa, apabila dalam penggunaan kunci ring ini tidak bisa dijangkau. Misalnya ada di antara sela itu ada memang baut yang ada di dalam. Ini tidak bisa menggunakan kunci ring, maka dia bisa menggunakan kunci pas seperti ini. Ini memang kunci yang tidak bisa digunakan dalam pengencangan dan pelepasan baut dalam kondisi yang kencang. Karena kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa kunci pas ini hanya bisa menempel pada dua sisi kepala baut atau mur. Sedangkan untuk kunci ring ini bisa menempel pada keenam sisinya sehingga lebih kuat. Sehingga nanti kalau dipaksakan menggunakan kunci pas, dikhawatirkan nanti adalah kepala baut atau kuncinya ini menjadi rusak atau orang bilang itu dol seperti itu. Nah, maka disarankan adalah menggunakan kunci ring atau kunci shock pada saat melepas dan mengencangkan baut. Karena sama, untuk kunci shock juga sama. Ini akan menempel pada 6 sisi kepala mur atau baut. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan di contoh-contoh hand tool atau peralatan tangan. Sebenarnya masih ada beberapa kunci-kunci lagi yang bisa kita gunakan atau kita praktekkan. Di lain waktu kita bisa menyambung pembelajaran ini dengan lebih baik. Nah, minggu depan saya coba nanti untuk menampilkan video berupa power tool atau peralatan yang menggunakan tenaga listrik. Jadi nanti saya berharap anak-anak di rumah bisa mempraktekkan cara penggunaan kunci-kunci atau hand tool. Semangat belajar, jangan menyerah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama dengan kondisi yang lebih baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.